Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro merupakan ulama besar yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam pada masa kerajaan Majapahit. Ulama dengan nama lengkap Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar ini memiliki jalur keturunan Nabi Muhammad SAW dari ayahnya Said Zainul Husain. Syekh Jumadil Kubro tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayahnya. Sejak kecil ia mendapatkan pendidikan dan berbagai pemahaman soal ilmu agama dari ayahnya. Tak hanya itu, Syekh Jumadil Kubro pun melanjutkan pendidikannya ke India serta Mekah dan Madinah. Hal ini untuk memperdalam keilmuannya di bidang tasawuf, syariat dan ilmu yang lainnya. Syekh Jumadil Kubro merupakan ulama besar yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Ia merupakan golongan penyebar agama Islam pertama di wilayah Nusantara. Karena kemahirannya dalam berdakwah, itulah dirinya diperintah Sultan Turki Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit. Saat berdakwah di Majapahit, Syekh Jumadil Kubro menggunakan cara dengan berdagang dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain secara sembunyi-sembunyi. Hal itu lantaran ia merasa dakwah secara terang-terangan belum bisa dilakukan, karena hal tersebut akan mengundang kemurkaan kerajaan Majapahit. Cara Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan agama Islam di kerajaan Majapahit dilakukan secara pelan dan pasti, sehingga ia sangat disegani oleh masyarakat maupun keluarga kerajaan. Dalam menyebarkan ajaran Islam di lingkungan kerajaan, Syekh Jumadil Kubro mendekati para bangsawan dan penguasa untuk mengenalkan bagaimana ajaran Islam yang dibawanya itu. Ajaran Islam yang diajarkan oleh Syekh Jumadil Kubro pada masa itu sangatlah sederhana. Ia tidak langsung memerintahkan penganutnya untuk sholat, berpuasa, dan hal-hal yang diwajibkan agama. Tetapi ia melihat masyarakat yang menganut Islam masih awam dan sangat sedikit di kalangan kerajaan Majapahit. Maka pertama yang diajarkan adalah mengenai perkenalan tentang agama Islam dan Tuhan yang harus disembah. Baru ketika mereka mampu mengenal Islam dengan baik, maka diajarkan bagaimana caranya beribadah. Dari kemahiran yang dilakukan oleh Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan ajaran Islam tersebut, maka Islam dapat berkembang dengan pesat di kalangan kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro merupakan salah satu dai ahli sunnah wal jamaah yang dikirim dari wilayah timur ke Nusantara. Beliau dikenal sebagai sesepuh Wali Songo atau ayah dari Said Ibrahim As-Samarqandi atau Sunan Ampel dan Maulana Ishaq atau Sunan Giri. Sepanjang perjalanan dakwahnya, Syekh Jumadil Kubro banyak menyebarkan ajaran Islam di kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ia juga berkelana di wilayah Jawa, mulai dari Semarang, Demak, Bojonegoro hingga Majapahit. Melalui perantara Syekh Jumadil Kubro, dakwah ahli sunnah wal jamaah mulai banyak diterima di Nusantara. Bahkan pada tahun 1404, para dai lainnya pun mulai dikirim untuk mendakwahkan agama Islam.
Makam Syekh Jumatil Kubro diklaim ada beberapa tempat, yaitu Trowulan Mojokerto, Semarang, hingga di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa makamnya berada di Sulawesi Selatan. Makam Syekh Jumatil Kubro yang pertama diklaim terdapat di Trowulan atau Mojokerto karena ia wafat di wilayah ini. Selain itu, ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa makam Syekh Jumatil Kubro berada di Wajo, Sulawesi Selatan. Karena ia terakhir kali berdakwah di daerah Goa, ia bermukim di Sulawesi karena sebagian besar orang Bugis ketika itu belum masuk Islam. Kemudian pendapat lainnya menyebutkan bahwa makam Syekh Jumatil Kubro berada di Semarang. Ada pula yang menyebutkan bahwa makam Syekh Jumatil Kubro berada di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Makam Syekh Jumatil Kubro ditemukan pada zaman penjajahan Belanda. Makamnya berlokasi di Jalan Arteri Yosudarso nomor 1, Kelurahan Tirboyo Kulon, Kecamatan Genduk, Kota Semarang, tepatnya di dekat pintu keluar Jalan Tol Semarang Timur. Di zaman Syekh Jumatil Kubro, beliau dijuluki Pandito Ratu karena mempunyai ilmu rahasia kasaf latuni yang langsung dari Allah, seperti Nabi Khidir alaihissalam yang mengetahui hal gaib dan ilmu-ilmu rahasia yang tidak diketahui oleh umum. Suatu saat Syekh Jumatil Kubro ditanya oleh murid-muridnya, "Tuanku, engkau bisa berjalan di atas air?" Murid-muridnya berkata dengan kekaguman kepada Syekh Jumatil Kubro, "Itu bukan apa-apa, sepotong kayu pun juga bisa." Syekh Jumatil Kubro menjawab pertanyaan muridnya. Murid bertanya lagi, "Tetapi engkau juga bisa terbang ke angkasa?" Syekh Jumatil Kubro, "Demikian juga burung-burung itu bisa." Sang murid bertanya lagi, "Engkau juga bisa bepergian ke Ka'bah dalam sedetik?" Syekh Jumatil Kubro menjawab, "Setiap jin yang kuat pun akan mampu pergi dari India ke Damavan dalam sedetik." "Engkau juga kebal senjata dan kebal api?" Syekh Jumatil Kubro menjawab, "Batu karang di pantai pun bisa kebal seperti itu." Kalau begitu, apa kehebatan seorang manusia sakti yang sebenarnya? Murid-muridnya ingin tahu. Syekh Jumatil Kubro tersenyum lalu beliau menjawab, "Manusia sakti ialah mereka yang bisa menjaga hatinya agar tidak berpaling kepada suatu apapun selain Allah. Hatinya selalu zikrullah, mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan apapun, sehingga bisa bersabar ketika diuji dan bisa bersyukur ketika diberi rezeki. Dengan zikirnya maka rasanya rata datar seperti air, sehingga tidak senang ketika dipuji dan tidak sakit hati ketika dihina. Dengan zikrullah maka ia bisa terbang, hijrah dari kegelapan perbuatan dosa ke jalan ketakwaan penuh cahaya, dan kebal dari segala godaan setan. Maka istiqomah adalah lebih hebat dari 1000 karomah." Semoga kita mendapatkan kehikmahnya, dan semoga kita semuanya bisa lebih istiqomah di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah sepenggal kisah walillah Syekh Jumatil Kubro. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.